Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok topik Concrete Materials dengan judul pengaruh kualitas air pengaduk terhadap kualitas campuran dan mutu beton yang dihasilkan. Saya sebenarnya Rizka Fahmi dari Offering A bersama teman saya Raka Ramadhani dari Offering C. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh saudara Raka Ramadhani. Baiklah, kualitas air pada campuran beton dan mutunya. Kualitas air pada campuran beton dan mutunya sangatlah berpengaruh. Kualitas air di sini diartikan dengan apa saja yang terkandung di dalam air yang akan dijadikan campuran dari beton. Beton yang bagus mutunya dapat diidentifikasikan memiliki rongga udara yang sedikit dan diusahakan meminimalisir adanya retakan pada beton serta menurunkan kemungkinan terjadinya korosi atau kalatan pada tulangan. Lanjut. Apa saja dampak kualitas air terhadap campuran beton? Di antaranya yaitu air mengandung lumpur tidak lebih dari 2 gram per liter dapat mengurangi daya lekat. Kedua, air mengandung garam lebih dari 15 gram memiliki resiko terhadap korosi semakin besar. Yang ketiga, air mengandung klorida lebih dari 0,5 gram per liter bisa menyebabkan korosi pada tulangan. Adapun syarat dari air yang akan digunakan dalam campuran yang diatur di dalam SNI 032847/2002. Yang pertama, air yang digunakan pada campuran beton harus bersih dan bebas dari bahan-bahan yang bisa merusak kualitas beton. Kedua, air pencampur yang digunakan pada beton prategang atau pada beton yang di dalamnya tertanam logam aluminium tidak mengandung ion klorida dan jumlah yang membahayakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Asaf Faidu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang bukti berpengaruhnya kualitas air pada campuran beton. Di grafik ini kita bisa melihat ada beton normal yang menggunakan air yang bisa dikonsumsi. Lalu yang sampel 1 dan sampel 2 itu memiliki air yang sudah tercampur limbah atau mungkin zat-zat kimia yang aditif seperti itulah. Di sini bisa kita lihat di bagian kiri, kuat tekan betonnya itu kalau beton normal itu berjumlah 250.000 atau sesuai dengan standar SNI. Tetapi jika kita lihat dengan air yang menggunakan berapa memiliki zat kimia yang berbahaya, yang mungkin berbahaya bagi beton, itu penurunannya itu bisa kuat tekan beton mengalami penurunan sebesar kurang lebih 15%. Jadi kita bisa lihat di grafik ini. Ya, ini juga dijelaskan bahwa penurunan tersebut tidak memenuhi standar SNI dan bila campuran tersebut dicampur dengan air yang dapat diminum atau dapat dikonsumsi, itu kurangnya kuat tekan itu sebesar 90% atau mungkin pengurangannya maksimalnya itu cuma 10 menit. Tetapi kalau misalnya kita bisa lihat kalau menggunakan air yang berlimbah, itu bisa sampai 15%, ada sampai 17%, seperti itu. Lalu kita juga harus melihat dari sisi lainnya, yaitu dari air laut. Jadi air laut itu di dalamnya itu kan terdapat garam, ada magnesium sulfat, atau MgSO4, dan lain-lain. Itu juga menghambat perkembangan beton. Bisa kita lihat di sini, tegangan rata-rata beton itu di awal-awal hari itu menaik. Ya bisa kita lihat di yang tipe tipe 2 ini. Tetapi lama-lama dia itu akan menurun dan di 28 hari atau 99%-nya masa beton, itu dia itu malah turun, malah kayak grafiknya itu kayak nggak jelas gitu loh. Karena hal tersebut dikarenakan adanya serangan sulfat, dengan adanya kenaikan kuat tekan yang dilanjutkan dengan penurunan laju atau malah kehilangan kekuatan dan akhirnya beton akan mengembang. Akibatnya muncul retakan dan juga mutu betonnya berkurang. Ini juga akan membuat tulangan yang ada di dalamnya itu mengalami karatan. Jangan lupa bahwa tipe dari semen yang digunakan juga berpengaruh. Tipe 1 merupakan semen yang toleran atau tahan terhadap air laut, tetapi tipe 2 tidak demikian. Grafik di atas tadi itu menunjukkan penurunan kuat tekan pada semen tipe 2. Jadi jangan lupa kalau misalnya Anda mau membuat beton-beton misalnya tidak ada air bersih di laut, mungkin bisa pakai air laut, ya tetap pakai air laut, cuman semennya juga harus diperhatikan, jangan pakai sembarang semen.
Di sini ada video penjelas yang mungkin bisa menjadi bayang-bayang bagi teman-teman yang lain. The quality of water plays a vital role in the production of concrete because impurities may interfere with the set. Jadi akan saya jelaskan secara lisan bahwa air itu sangat penting atau air itu menjadi hal yang sangat-sangat diutamakanlah dalam beton. Walaupun fungsinya itu kecil, kayak air itu cuma digunakan sebagai pencampur semen, tetapi hal itu juga akan mempengaruhi kuat tekan beton dan juga campurannya yang lain. Jadi kalau kita kebanyakan air, ya pasti itu kan porsinya kadar air, tapi kualitas air itu yang akan kita bahas. Jadi kualitas airnya itu kalau bisa itu tidak mengandung beberapa zat kimia yang berbahaya atau mungkin mengambil airnya itu sembarangan. Jadi bisa kita gunakan air yang bisa dikonsumsi, itu lebih aman. Dan apalagi kalau air yang benar-benar bersih, maka pasti tidak akan memberikan rongga-rongga udara yang berlebihan dan tidak menyebabkan karatan pada tulangan. Langsung ke kesimpulan saja, mungkin bisa dibacakan Saudara Raka. Untuk kesimpulannya yaitu, pada pembuatan beton, air diperlukan dalam proses pengadukan untuk melarutkan semen sehingga membentuk pasta, yang kemudian mengikat semua agregat dari yang paling besar sampai yang paling halus, dan menjadi bahan pelumas antara butir-butir agregat agar dapat mudah dikerjakan dalam proses pengadukan, penuangan, maupun pemadatan. Tidak semua air dapat digunakan untuk pembuatan beton. Kualitas air sangat mempengaruhi kuat dan mutu beton yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, air diusahakan agar tidak membuat rongga pada beton, tidak membuat retak pada beton, dan tidak membuat korosi pada tulangan yang mengakibatkan beton menjadi rapuh. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Mirza selaku dosen PA Teknologi Bahan Konstruksi Offering A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.